semuanya sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Esti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia dari pertemuan yang sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah dan kaidah kebahasaan teks narasi. Sebelumnya, anak-anak masih ingat ya apa itu pengertian dari teks narasi? Ya, betul sekali. Teks narasi adalah sebuah karya atau karangan yang di dalamnya memuat plot atau alur. Yang di dalamnya juga terdapat peristiwa berupa konflik. Juga memiliki tokoh-tokoh yang rinci. Oke, kita masuk ke materi langkah-langkahnya ya. Nah, anak-anak semua, terdapat 5 langkah-langkah untuk menyusun teks narasi. Yang pertama, kita harus menemukan ide atau gagasan kreatif. Yang kedua, kita harus menciptakan tokoh. Yang ketiga, kita menentukan latar. Yang keempat, kita menciptakan alur. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kita mulai menulis. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Kita awali dari yang pertama, yaitu menemukan ide. Di sini anak-anak harus menentukan peristiwa apa yang akan anak-anak angkat menjadi sebuah teks narasi. Ingat ya, karena teks narasi jadi ceritanya imajinasi dari anak-anak semua. Biasanya cerita ini penuh dengan konflik-konflik seperti perang, kemudian kematian, kemudian permasalahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan atau menciptakan tokoh. Nah, karena tadi kita sudah tahu ya peristiwa apa yang kita ceritakan, selanjutnya kita harus menciptakan tokoh-tokohnya. Nah, tokoh-tokohnya ini bisa berupa manusia, atau hewan, atau hal-hal lain yang bisa anak-anak semua kembangkan. Tetapi harus jelas jenis-jenisnya, laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga yaitu menentukan latar. Di sini anak-anak harus menentukan di mana latar tempat dari suatu peristiwa yang akan anak-anak ceritakan. Yang keempat yaitu menentukan atau menciptakan alur. Jelas ya, alur di sini adalah plot atau kronologi atau urutan dari cerita yang akan anak-anak ceritakan pada teks narasi yang akan anak-anak buat. Alur di sini harus jelas, dimulai dari perkenalan cerita atau perkenalan tokoh-tokohnya, kemudian perkenalan konflik atau munculnya konflik, kemudian penyelesaian konflik, dan diakhiri dengan ending atau conclusion. Langkah yang terakhir yaitu anak-anak bisa mulai menulis. Karena anak-anak sudah menentukan idenya, sudah menciptakan tokohnya, sudah menentukan latarnya, dan yang terakhir adalah tadi menentukan alurnya. Nah, dari situ semua anak-anak bisa mulai menyusun sebuah teks narasi atau teks fantasi atau teks imajinasi. Nah, setelah tadi Bunda menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan teks narasi, berikut Bunda akan menyajikan contoh pembuatan teks narasi. Contoh penyusunan teks narasi. Anak-anak masih ingat ya, terdapat 5 langkah dalam penyusunan teks narasi. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh cara-cara penyusunannya. Langkah yang pertama, kita harus menentukan ide. Di sini idenya adalah cerita imajinasi tentang kelinci dan kura-kura. Langkah yang kedua, kita harus menciptakan tokoh. Nah, di sini tokohnya adalah 3, yaitu kelinci, kura-kura, dan serigala. Langkah yang ketiga, kita harus menentukan latar. Di sini latarnya adalah di hutan. Langkah yang keempat, kita harus menciptakan alurnya. Nah, di sini alurnya Bunda bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orientasi. Diawali dengan perkenalan cerita kelinci dan kura-kura yang ada di hutan. Selanjutnya, alur yang kedua yaitu komplikasi. Di sini kelinci hewan yang gesit, mencemooh kura-kura yang lambat. Kelinci menantang kura-kura untuk lomba lari. Selanjutnya yaitu resolusi. Di sini kura-kura menyanggupi tantangan kelinci meskipun ia jauh tertinggal. Ia tidak patah semangat dan tetap berlari. Yang terakhir yaitu koda atau ending. Di sini pemenangnya adalah kura-kura. Kelinci yang sombong menunggu kura-kura dengan tertidur sehingga ia tidak sadar bahwa kura-kura jauh berada di depan dan mencapai garis finish. Langkah yang kelima, kita mulai menulis. Nah, di sini Bunda sudah sediakan contohnya.
Kisah Kelinci dan Kura-Kura. Anak-anak bisa membacanya ya. Contoh teks narasi yang Bunda sediakan sudah Bunda bagi menjadi 4 warna seperti biasa. Dan masing-masing warna memiliki keterangan sesuai dengan alur dari cerita. Itu tadi contoh dari langkah-langkah pembuatan teks narasi. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang biasa digunakan untuk pembuatan teks narasi. Terdapat 6 kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam pembuatan teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna urutan waktu. Contohnya, ketika itu, pada waktu itu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penggunaan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, misalkan penggunaan istilah menggambarkan, menyuruh, membersihkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya, mengatakan, kemudian menceritakan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu penggunaan kata kerja yang menunjukkan dari isi pikiran dari tokoh yang diceritakan. Contohnya yaitu penggunaan kata merasakan dan mengingatkan. Yang kelima yaitu menggunakan dialog. Nah, penggunaan dialog ini ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda yang mengawali dan mengakhiri sebuah kalimat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat. Nah, penggunaan kata sifat ini biasanya bertujuan untuk menunjukkan bagaimana karakter dari objek atau tokoh yang diceritakan oleh penulis. Nah, agar anak-anak semakin paham, Bunda akan menunjukkan contoh penggunaan kaidah kebahasaan untuk pembuatan teks narasi. Silakan disimak ya. Selanjutnya, Bunda akan memberikan contoh kaidah kebahasaan teks narasi. Anak-anak masih ingat ya, terdapat 6 kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam penulisan teks narasi. Di sini, Bunda akan mencontohkan pada teks cerita Kelinci dan Kura-Kura. Kita mulai dari yang pertama, menggunakan kata yang bermakna urutan waktu. Di sini contohnya yaitu pada suatu hari. Suatu hari saat si kelinci sombong berjalan dengan angkuh mencari korban untuk diejek. Kalimat ini berada pada teks pada paragraf pertama atau paragraf 1. Kemudian selanjutnya ada keesokan harinya. Pada kalimat keesokan harinya, kelinci sombong sudah menunggu di bawah beringin. Terdapat pada paragraf 4. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa terjadi. Contohnya yaitu kata kerjanya adalah menghubungi dan menginjak. Kata menghubungi terdapat pada kalimat aku akan menghubungi serigala untuk menjadi wasit. Terdapat pada paragraf ke-3. Kata kerja yang kedua yaitu menginjak. Terdapat pada kalimat yang menginjak garis finish ini terlebih dahulu maka ia akan menjadi pemenang. Terdapat pada paragraf ke-4. Yang ketiga kaidahnya yaitu kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya pada kata kerja mengalahkan dan mengira. Kata mengalahkan terdapat pada kalimat apa mungkin aku mengalahkan kelinci? Terdapat pada paragraf 3. Kata kerja yang kedua yaitu mengira. Terdapat pada kalimat penonton mengira kelinci hanya pura-pura tidur untuk mengejek kura-kura. Kalimat ini terdapat pada paragraf 5. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya yaitu pada kata kerja mendapati. Kata mendapati ini berada pada kalimat dia sangat terkejut mendapati kura-kura sudah hampir mencapai finish. Terdapat pada paragraf 6. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan banyak dialog ditandai dengan tanda petik ganda. Contohnya, pada kalimat, bagaimana kalau kita adu lari? Ajak kelinci. Terdapat pada paragraf ke-2. Contoh selanjutnya yaitu, awas kalau sampai nggak datang. Kelinci mengancam. Kalimat ini terdapat pada paragraf ke-3. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, kata sifat yaitu yang pertama asri. Terdapat pada kalimat di sebuah hutan yang asri pada paragraf 1. Kata sifat yang kedua yaitu sejuk. Angin berhembus pelan dan sejuk.
Kata ini terdapat pada paragraf 5. Nah, itu tadi contoh kaidah kebahasaan yang ada pada teks kelinci dan kura-kura. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak pasti sudah paham ya? Jika anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi langkah-langkah dan kaidah kebahasaan teks narasi, anak-anak bisa menanyakan pada chat room atau bisa chat Bunda ya. Oke, marilah kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we close our lesson today, let's pray Alhamdulillah first. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.